Tamir pendiri Majelis Zikir Arafah, Sumatera Utara, Maijen TNI. Adat dan El Chardin, SE, MC. Dan Ustadz San, Sul Arafah. Subuh berjamaah. Pembawa acara Muhammad bin Lubis. Bahwasanya kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua PKM Masjid Silaturahim, yang kami muliakan Al-Ustaz Ali Nasrun Hasibuan yang bertindak sebagai penceramah pada ba'da salat subuh berjamaah ini. Yang saya hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Zulkifli Lubis MM, beserta para pengurus Majelis Zikir Arafah yang berhadir baik dari Deli Serdang, dari Kota Medan, dari Sri Gunting, dan yang saya hormati para jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah oleh Ustaz Ali Nasrun Hasibuan. Ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat merusak sholat kita. Dulu waktu saya pondok, Kiai Haji Mukhtar Muda Nasution, pimpinan pondok pesantren kami, sering berkata begini: ada orang sholat tapi masuk neraka. Kalau ada orang tak sholat masuk neraka, ya memang dia durhaka, tidak mau tunduk pada perintah sholat. Tapi ada orang sholat tapi masuk neraka. Kenapa? Dia tak sadar ternyata sholat yang dikerjakannya itu rusak. Sholat yang dikerjakannya tidak sah secara hukum fikih. Kalau masalah diterima atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Tapi dalam pandangan hukum, apabila sholat itu sudah sah secara hukum fikih, syarat rukunnya terpenuhi, kemudian tidak terjadi sesuatu yang membatalkan, hal yang dapat merusak sholat kita. Rukun sholat aja cuma 17, tapi ada 20, lebih banyak yang merusak itu daripada rukun. Kenapa ini perlu kita bahas? Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita masuk ke masjid, aturan di masjidnya kan kita nyaman. Tapi kadang-kadang kita jumpa pas pula kita di belakang orang mau sholat, begitu dia takbir kita gelisah melihat. Kenapa begitu? Bajunya pas sepinggang. Pas takbir itu sholatnya masih aman. Tapi ketika nanti terjadi gerakan-gerakan sholat, maka mulai kita gelisah melihat. Itu rukuk dia, dah was-was lagi. Sujud dia, dah tidak nyaman kita juga. Kenapa? Bajunya terlalu pendek, nampak aurat. Nah inilah yang akan kita bahas. Apa
asal ketika sholat berhadas maka sholat itu rusak, sholat itu batal. Makanya dimakruhkan ketika kita mau sholat lalu kemudian dengan sengaja menahan buang angin. Mohon maaf bahasa fikihnya harus jelas. Dimakruhkan kalau kita mau sholat dan rasa dia melilih, angin itu mau lewat dari jalannya, tapi kita tahan-tahan. Kenapa? Yang pertama itu merusak kehusukan konsentrasi kita ketika sholat. Lalu yang kedua, nanti ketika kita sholat sudahlah konsentrasi rusak, tiba-tiba mau nanti dia tidak terkendali ketika sholat. Lebih baik ketika kita mau sholat agar terasa mau buang angin, lepaskan dulu, wudhu aja. Ya. Kalau dalam sholat dia terlepas, maka berhadas kita di situ. Maka orang yang berhadas sholatnya batal. Ustaz, nggak kedengaran tadi. Pokoknya pasti terasa kita dia lewat, ulang sholat. Sholatnya batal. Nggak ada aromanya Ustaz, bukan perkara aroma itu. Ya. Tapi perkara batalnya sholat karena posisi kita sudah terjadi sesuatu yang membatalkan. Sambutan BKM Silaturahim. Sambutan Ketua MZ Adot Hadib ZUL Ivanus Pengurus BKM Masjid Silaturahim yang hari ini semua hadir di masjid ini, yang kami hormati Bapak Ustaz kami, Ustaz Sidwan, yang alhamdulillah sudah hadir dan berada bersama para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Jemaah Subuh di Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara pertama kali mengucapkan terima kasih kepada pihak BKM yang telah mengizinkan kami untuk bersilaturahmi di tempat ini. Penyerahan kitab suci Al-Quran kepada BKM Silaturahim.